Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya pada hari ini adalah nyaman di awal tetapi susah di akhir, saudara. Nah, mari kita buka di Bilangan 32 ayat 5. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Nah, saudara, setiap manusia itu secara alaminya ya, kecenderungannya itu pengen hidup nyaman, saudara. Ya, itu secara alami ya begitu, saudara. Kita mencari ya, kita ingin punya rumah yang nyaman, lingkungan yang aman ya, pekerjaan yang stabil, saudara. Bahkan ibadah juga maunya juga nyaman, saudara ya. Tapi Alkitab, saudara ya, mengajarkan bahwa kenyamanan itu bukan jaminan sebenarnya untuk kita bisa hidup benar. Hidup kita berkenan atau hidup kita menjadi berkat, saudara. Bahkan banyak kali, saudara ya, kenyamanan itu bisa membuat kita tuh jauh dari Tuhan dan membawa kita berhenti melangkah untuk masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna buat hidup kita, saudara. Nah, saudara, saya mau bawakan pada hari ini adalah tentang 3 suku Israel. Suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye, saudara. Nah, ini apa, saudara ya? Nah, ini berkaitan dengan tema yang saya mau bawakan itu, saudara. Nyaman di awal tetapi susah di akhir, saudara. Nah, suku Israel ini ya, saudara ya, suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye ini, mereka itu adalah ya bagian dari 12 suku Israel, saudara. Nah, saat itu mereka kan dalam perjalanan ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, saudara. Ya. Dan mereka itu tidak memberontak kepada Tuhan ya secara terang-terangan ya, melawan ya. Pada saat itu mereka berjalan ya, melihat tanah yang baik dan cocok buat ternak mereka, saudara. Jadi dalam perjalanan ke tanah perjanjian, sebelum sampai mereka melihat ada tanah yang baik, yang cocok untuk ternak mereka. Mereka memilih berdasarkan apa yang nyaman buat hidup mereka, yang masuk akal dan kelihatan baik, saudara. Tapi akhirnya mereka mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, kita akan belajar dengan singkat, saudara ya, tentang kehidupan mereka saat ini. Apa yang kita bisa tangkap dan pelajari sehingga kita tidak mengalami seperti mereka itu, saudara. Nah, kita buka di Bilangan 32 ayat 1 sampai 5. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali, saudara. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Ayat 5, lalu kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Nah, saudara, kisah ini dimulai ketika 2 suku besar Israel, yaitu suku Ruben dan Gad, ya, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan melihat suatu pemandangan yang menarik hati mereka, saudara. Apa itu, saudara ya? Itu sebuah lahan atau tanah ya, yang bernama Yaezer dan Gilead. Nah, dikatakan tanah itu adalah tempat yang baik untuk peternakan. Nah, saudara, mereka tertarik ya, karena mereka punya banyak sekali ternak. Ya, itu tadi ayat tadi kita baca tuh, begitu banyak sekali ternak mereka, saudara. Makanya ketika mereka melihat tanah itu, ya, yang berada di timur Sungai Yordan, ini belum termasuk tanah perjanjian, saudara ya. Mereka langsung tertarik. Mungkin dalam pemikiran mereka, wah, ngapain capek-capek menyeberang Yordan ya? Di sini udah ada nih, udah nyaman ini, sudah ada lahan yang baik sekali buat ternak kami. Seperti itu, saudara. Nah, selanjutnya dikatakan mereka mendatangi Musa, Imam Eleazar, dan para kepala suku Israel, saudara. Untuk apa nih, saudara? Ya, tentunya mereka mau mengajukan permohonan. Nah, permohonan apa? Mereka berkata, saudara ya, tadi kita sudah baca, tanah ini, yaitu
Atarot, Dibon, Yaeser, Nimrah, Hesbon, Eleai, Sebam, dan Nebo, dan Beon. Ya, itu mereka sebut satu persatu, sudah ya. Nah, sebenarnya inilah nama atau tempat atau kota-kota kecil dari wilayah besar Yaeser dan Gilead, sudah ya. Dan mereka sudah mengincar memang tanah itu. Dan dikatakan, ya, yang telah Tuhan kalahkan untuk kita sangat cocok untuk ternak. Dan kami punya banyak ternak. Jadi bagaimana kalau tanah ini diberikan kepada kami sebagai milik kami? Jadi kami nggak usah nyebrang sungai Yordan seperti itu, saudara. Nah, permintaan yang diajukan oleh suku Ruben dan Gad ini, saudara ya. Tapi sebelum kita teruskan kisah ini, saudara ya, saudara mungkin ada yang tanya, lah suku yang satu lagi di mana nih? Suku setengah Manasye. Nah, kenapa sih setengah Manasye ya? Nanti kita lihat ya. Itu baru bergabung belakangan, saudara. Jadi yang sebenarnya memang ada 3 suku yang berperan di sini. Nah, saudara kembali lagi ya. Jadi sebenarnya tanah yang mereka mau tempati itu apakah sesuai dengan rencana Tuhan, saudara? Apa betul rencana Tuhan itu supaya mereka tinggal di situ, saudara? Nah, kita buka di Bilangan 34 ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yaitu tanah Kanaan menurut batas-batasnya ya. Jadi garis bawahi, tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Nah, saudara, saat itu bangsa Israel sedang berkemah di dataran Moab nih. Mereka belum menyeberang ke sungai Yordan, ya. Mereka itu sebenarnya saudara sudah dekat sekali dengan tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu ya. Tanah yang dijanjikan Tuhan sejak zaman Abraham. Nah, perintah Tuhan kepada Musa adalah bukan mengatakan masuklah ke tanah Kanaan, tapi dikatakan masuk ke tanah Kanaan menurut batas-batasnya, saudara. Ya, kalau kita membaca dari Bilangan 34 ayat 3 sampai 12 ya, kita akan melihat batas-batasnya seperti apa aja, sampai di mana gitu, saudara. Ya, saya tidak akan bahas di sini karena terlalu panjang, saudara ya. Tapi saya singkatkan aja ya. Jadi batas-batasnya yang Tuhan mau ada di tanah Kanaan itu, saudara ya. Sebelah utara itu batasnya sampai kira-kira di Gunung Hor, atau kalau sekarang ini sampai daerah Libanon, ya. Di selatan itu batasnya sampai ke perbatasan Edom. Nah, kalau sekarang tuh di mana, saudara? Itu daerah Sinai di Mesir, saudara ya. Lalu yang barat sampai Laut Tengah, itu pantai barat Israel saat ini. Dan yang di timur itu sampai sungai Yordan. Timur dekat Laut Mati. Jadi bukan, ya udah masuk ke tanah Kanaan ya. Jadi masuk ke tanah Kanaan, tapi ya memang ada batas-batasnya. Itu tadi yang saya sampaikan, saudara. Jadi ada batas-batasnya sungai tanah Kanaan itu, saudara. Nah, saudara, Tuhan itu menetapkan batas wilayah tanah Kanaan itu sebagai pusaka untuk seluruh umat Israel. Jadi semua 12 suku Israel itu memiliki hak ya untuk mendapat bagian di dalam tanah Kanaan ini, saudara. Nah, itulah rencana dan kehendak Tuhan untuk semua suku bangsa Israel. Seperti itu. Semuanya memang untuk 12 suku ini. Dan semuanya itu di mana, saudara? Ada di bagian barat dari sungai Yordan sebenarnya, saudara. Ya. Jadi kalau jadi ini ada seperti sungai Yordan nih, saudara. Di sebelah barat itulah saudara tanah Kanaan, tapi di sebelah timurnya itu ya bukan tanah Kanaan, saudara. Itu batasi oleh sungai Yordan itu. Jadi sekali lagi, barat itu sebenarnya tanah perjanjian, tanah Kanaan, tapi yang timur bukan, saudara. Nah, saya teruskan ya. Jadi di kitab Bilangan pasal 32 ayat 1 sampai 5 yang tadi kita baca nih ya. Suku Ruben dan Gad itu melihat tanah subur di timur sungai Yordan. Ya, yang tempatnya dikatakan baik untuk peternakan. Karena memang ternak mereka sangat banyak ya. Lalu mereka meminta untuk menetap di sana, saudara. Yaitu di tanah Yaeser dan Gilead. Nah, saudara, daerah yang mereka minta itu adalah daerah sebelah timur dari sungai Yordan. Ya,
Jadi bukan tanah Kanaan, bukan tanah perjanjian yang Tuhan mau beri. Seperti itu. Yang Tuhan mau beri memang adalah sebelah barat. Tapi mereka mau tinggal di timur, saudara. Nah, kita buka lagi di Bilangan 32 ayat 5, saudara. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Nah, saudara, dari ayat ini jelas ya, saudara ya. Ternyata mereka tidak mau untuk pergi ke seberang sungai Yordan. Mereka nggak mau ke tanah Kanaan itu, saudara. Ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan loh buat mereka, saudara. Mereka memilih untuk tinggal di tanah Yezer dan Gilead yang baik untuk ternak mereka, yaitu yang ada di timur dari sungai Yordan. Nah, kalau kita baca seterusnya di Bilangan pasal 32 ini ya, kita akan mendapati bahwa Musa itu sempat marah seperti itu, saudara. Dan nggak mau kasih mereka tinggal di situ. Mengapa, saudara ya? Karena Musa nggak mau kejadian seperti dulu, saudara ya, terulang kembali 40 tahun yang lalu. Yaitu pada waktu, ingat nggak saudara ya? Saudara pasti tahu, ketika Musa mengirim 12 pengintai, yaitu untuk melihat negeri yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Ya. Nah, kita tahu dari cerita itu, yang 10 balik, ya, pengintai itu menceritakan hal-hal yang membuat hati bangsa Israel itu menjadi gentar, menjadi enggan dan kecut hatinya. Ya, karena diceritakan, wah, ada raksasa. Kami ini seperti belalang dan sebagainya, saudara. Dan hanya 2 pengintai yang balik. Maksudnya Kaleb dan Yosua itu yang menceritakan hal-hal yang membesarkan atau membangkitkan iman, ya, bahwa negeri itu sangat baik. Dan kita pasti akan menang dan bisa merebutnya. Nah, seperti itu, saudara, ya. Karena kelakuan dari 10 pengintai ini, saudara, Tuhan tuh sangat murka. Marah sekali dan membuat bangsa Israel harus mengembara 40 tahun lamanya, saudara. Nah, itu Musa nggak mau lagi terulang, saudara. Dan menganggap, wah, ini sungguh Ruben dan Gad ini seperti generasi yang dulu nih menolak masuk ke tanah Kanaan sebelumnya ini, ya. Nggak mau. Tapi, saudara, akhirnya suku Ruben dan Gad ini mereka bicara sama Musa. Mereka janji, udah kami ikut berperang, kami ikut masuk, ya, kami ikut perang, ya, memerangi bangsa-bangsa di sana, ya, dan artinya mereka tuh tetap menyeberang sebenarnya sungai Yordan, saudara, dan masuk ke tanah Kanaan, hanya untuk berperang, saudara. Dan setelah perang, mereka akan kembali ke tanah yang mereka inginkan itu, saudara, yang bukan di tanah Kanaan, tapi yang di sebelah timur sungai Yordan itu, saudara. Nah, setengah suku Manasye itu, ya ini suku Manasye itu, setengahnya nih ya, ikut bersama dengan mereka. Nah, setelah perang dan menang ya, yang setengah tinggal di tanah Kanaan, istilahnya saudara ya, yang setengah Manasye itu tinggal di tanah Kanaan, yang setengah lagi tinggal bersama suku Ruben dan suku Gad. Jadi jelas ya, kalau saya mau simpulkan saudara ya, 9,5 suku itu masuk dan menetap di tanah Kanaan, di sebelah barat sungai Yordan. Yang 2,5 suku itu tinggal dan menetap di luar Kanaan, yaitu sebelah timur dari sungai Yordan. Dan sampai sini saya percaya ini jelas, saudara ya. Nah, mungkin dari antara kita secara sekilas melihat ini ya bukan masalah yang besar, saudara ya. 3 suku ini nggak minta tanah karena ya alasan-alasan yang jahat seperti itu. Mereka hanya melihat tanah di sebelah timur Yordan ini cocok banget nih untuk ternak mereka, ya. Dan mereka sudah mengajukan permintaan itu kepada Musa, dan Musa boleh kan, saudara. Sepertinya ya no big deal, saudara. Ya nggak ada masalah dengan tinggal di luar tanah Kanaan. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, saudara. Ini awalnya oke, tapi susah di akhir nanti, saudara. Nah, sekarang apa artinya tinggal di luar dari tanah Kanaan atau tanah perjanjian? Nah, yang pertama, mereka itu ada di luar dari rencana Allah yang sempurna sebenarnya. Tuhan dengan jelas menetapkan batas-batas tanah Kanaan, ya, yang dimana itu ada di arah barat sungai Yordan, ya. Tapi mereka memilih tinggal di timur sungai Yordan. Itu artinya di luar dari batas, di luar dari rencana yang Tuhan rancangkan buat mereka. Itu artinya mereka berhenti sebelum masuk
ke dalam rencana Allah. Mereka puas dengan berkat yang kelihatan, tapi nggak mau mengambil bagian dalam janji Tuhan yang penuh, saudara. Mereka tidak percaya sepenuhnya akan janji Tuhan, saudara-saudara. Mereka menimbang-nimbang dengan akal manusia. Wah, tanah ini cocok banget untuk ternak kita ya. Kenapa harus repot lagi? Kenapa harus pakai nyebrang? Di sini udah ada nih. Seperti itu, saudara. Tapi, saudara ya, yang tidak mereka sadari sebenarnya, mereka telah menyimpang dari rencana Allah yang sempurna. Nah, itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, akibat mereka tinggal di sebelah timur Sungai Yordan itu ya, bukan di tanah Kanaan, mereka tuh jauh dari Silo dan Yerusalem. Nah, maksudnya apa ini, saudara? Saudara, Silo itu adalah tempat di mana kemah suci pertama kali itu didirikan di tanah Kanaan. Ya, jadi tahu kan ketika di padang gurun ya, Tuhan perintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci. Itu adalah kemah pertemuan, ada pelataran situ, ada ruang suci, ruang maha suci. Di situ tempat orang mau persembah korban, ketemu dengan Tuhan, dan sebagainya ya. Seperti itu, saudara. Nah, Silo itu adalah tempat di mana kemah suci pertama didirikan. Itu di tanah Kanaan. Seperti itu. Yerusalem itu adalah tempat bait suci yang akan dibangun nantinya, saudara ya. Jadi itu kayak tempat yang versi besar dari kemah suci itu, saudara. Nah, di tanah Kanaan itu, jadi berarti ada pusat penyembahan dan hadirat Allah di situ, saudara. Nah, itu adanya di tanah Kanaan, tidak di daerah lain atau tanah yang lain, hanya di situ. Nah, suku Ruben dan Gad ini, dan setengah Manasya ini, tinggal di luar dari tanah Kanaan. Artinya mereka akan jauh dari pusat penyembahan kepada Allah. Ya, kalau kita membaca di Yosua 22 ayat 10 ya, mereka ternyata juga membangun mezbah buat Tuhan, tapi sebenarnya bukan tempat yang benar, saudara. Karena hanya saat itu ada tempat yang benar buat melakukan persembahan, yaitu di Silo. Kenapa? Di situ ada tabut Tuhan di situ, saudara. Ya, jadi di tempat lain ya nggak ada tabut Tuhan, tapi di situ ada tabut Tuhan di Silo itu. Maka itulah tempat yang benar untuk melakukan persembahan. Mereka coba buat tempat mezbah juga, tapi itu bukan tempat yang benar. Tetap itu jauh dari Tuhan. Nah, suku Ruben, Gad, dan setengah Manasya ini ya, yang tinggal di luar tanah Kanaan, jadinya mereka tuh nggak benar-benar bisa ada di pusat penyembahan Allah, saudara. Nah, keputusan untuk tinggal di luar tanah Kanaan ini bukan begitu aja, saudara ya. Itu ada akibatnya loh. Nah, kita akan lihat apa saja, saudara. Mari kita buka di 1 Tawarik 5 ayat 25 sampai 26. Tetapi mereka berlaku tidak setia kepada Allah nenek moyang mereka dan bersundal mengikuti Allah bangsa-bangsa negeri itu, yang telah dimusnahkan Allah dari hadapan mereka. Ayat 26, maka Allah menggerakkan semangat Pul, Raja Asyur, yaitu semangat Tiglat-Pileser, Raja Asyur itu. Lalu ia mengangkut mereka, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasya ke dalam pembuangan ke Halah, Habor, Hara, dan sungai Gosan sampai hari ini. Seperti itu, saudara ya. Jadi yang pertama, saudara, ada akibatnya ya, kalau mereka memutuskan untuk tinggal di luar tanah Kanaan. Yang pertama, mereka adalah suku yang pertama kali jatuh dalam penyembahan berhala, saudara. Kalau kita lihat ayat 25 tadi, ya, mereka bersundal mengikuti Allah bangsa-bangsa lain, saudara. Karena apa, saudara? Karena mereka tinggal jauh dari pusat ibadah dan penyembahan kepada Allah. Mereka juga tinggal, artinya lebih dekat dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akibatnya mereka dipengaruhi dan bahkan ikut menyembah Allah mereka. Itu akibat jauh dari Allah, saudara. Ya. Dan bukan saja itu, saudara. Mereka tidak mengalami kebangunan rohani atau hal-hal yang besar yang seperti terjadi di zaman Salomo, Hizkia, Yosia, dan sebagainya, saudara. Mereka nggak mengalami itu, saudara. Dan, saudara, tidak ada namanya muncul nabi atau raja, tokoh besar dari suku mereka, itu nggak ada, saudara.
Ya karena seperti terputus, saudara, dari pusat rencana Allah, dari kehendak Allah. Jadi mereka tuh pertama kali suku ya yang jatuh dalam penyembahan berhala itu mereka itu, saudara. Yang kedua, saudara, mereka itu adalah suku yang pertama kali juga ditawan dan dibuang, loh, saudara. Nah, saudara tahu ya, mereka itu ditawan ratusan tahun lebih awal dari dibanding suku-suku lain, saudara, yang tinggal di dalam tanah Kanan. Jadi ini seperti tidak ada perlindungan seperti itu, saudara. Dan setelah mereka dibuang ya, itu nggak ada catatan, nggak dicatat bahwa mereka tuh pernah kembali atau bangkit kembali, saudara. Juga mereka tidak disebut dalam daftar orang-orang yang kembali dalam pembuangan di zaman Ezra dan Nehemia tuh. Nggak ada, saudara. Jadi kayak hilang gitu. Itu sangat menyedihkan, saudara. Nah, itu akibatnya, saudara. Kalau hidup di luar dari rencana Allah itu seperti itu. Nah, sekarang yang penting, saudara, apa arti kisah suku Ruben, Gad, setengah Manasye ini buat kita nih, saudara ya? Nah, yang pertama, saudara, ini adalah gambaran orang yang hidup setengah hati dalam mengikut Tuhan. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara. Yang sudah lahir baru, tapi nggak mau sepenuhnya masuk dalam kehendak Allah. Seperti itu, saudara. Mereka nggak mencari pengenalan akan Tuhan, tidak mau mengalami Tuhan yang hidup. Jadi mereka sepertinya ikut Tuhan nih, saudara ya. Tapi hanya setengah hati aja. Dan seperti tadi, suku Gad, Ruben, dan setengah Manasye itu yang tempatnya ya udah jauh dari tanah Kanan. Itu bisa ya orang-orang yang setengah hati itu akhirnya menjauh dari Tuhan, bahkan bisa terputus dari Tuhan. Itu nggak main-main makanya, saudara. Yang kedua, ini gambaran orang yang lebih mencari kenyamanan daripada ikut rencana Tuhan. Ya, pasti saudara ngerti ini. Mereka memilih untuk hidup nyaman secara daging, nggak mau sungguh-sungguh cari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Ini adalah orang-orang yang mengejar berkat lebih daripada mengejar Tuhan, saudara. Ini orang-orang yang nggak peduli dengan rencana Tuhan, tetapi hanya peduli kepada rencananya sendiri, saudara. Seperti itu, saudara. Ya karena jauh, saudara. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ini gambaran orang yang hidupnya menjadi jauh dari ibadah dan persekutuan ya. Udah jelas itu, saudara. Tanpa disadari, itu akan menjauh dari hadirat Tuhan. Ya, bisa sih ikut Tuhan, tapi hatinya itu udah jauh. Hati dan pikirannya nggak tertuju lagi kepada Tuhan. Dan akibatnya, saudara, gampang dipengaruhi oleh dunia, dan malah ikut dunia, saudara. Orang-orang yang setengah hati, yang nggak sungguh-sungguh seperti itu, saudara. Dan yang keempat, saudara, karena merasa nyaman jadinya, jauh dari Allah, akhirnya mudah jatuh ke dalam pencobaan dan berbuat dosa. Ya karena mereka nggak berakar, tidak berbuah dalam hidup mereka, saudara. Seperti itu. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup kita, saudara ya. Kalau kita mengikuti jejak dari suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye, yang lebih memilih tinggal di luar tanah Kanan, daripada masuk bersama dengan Tuhan, masuk dalam tanah Kanan, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada mereka pada awalnya. Jadi awalnya oke nih, saudara ya. Wah, tanah ini nyaman, tanah ini baik. Tapi ujungnya ada banyak penderitaan dan kesusahan, saudara. Ya, bayangkan mereka jatuh dari penyembahan berhala. Mereka ditawan dan dibuang untuk pertama kalinya, saudara. Nah, apa contoh sehari-harinya buat kita, saudara? Nah, saudara, ini seperti ke gereja tiap minggu, tapi Senin Sabtu hidup seperti dunia. Firman itu kayak udah nggak ada, saudara. Nah, ini seperti apa, saudara? Lebih sibuk mencari uang, ya, daripada melayani Tuhan. Atau kalau melayani Tuhan, saudara ya, pilih-pilih yang enak dan nyaman dikerjain. Kalau ada tantangan, nggak dulu deh, jangan. Yang lainnya aja deh, seperti itu. Nah, ini seperti apa lagi? Ini pilih gereja yang firmannya nggak pernah menegur, cuma enak di telinga, saudara ya, yang lucu membuat ketawa, tapi tidak ada pengajaran yang membuat mereka menjadi dewasa, saudara. Ya.
Jadi milih-milih, saudara. Mendengarkan firman juga gitu, yang enak-enak aja. Nah, ini juga adalah orang-orang yang kompromi dengan dosa, nggak mau sungguh-sungguh bertobat dan tidak melakukan firman Tuhan. Jadi, saudara, hidup yang seperti saya contohkan itu adalah memang nyaman di awal, saudara, ya, tapi akan susah di akhir. Nah, mungkin saat ini kita seperti suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasya itu, saudara, yang hidup saat ini di luar dari rencana Allah, saudara. Tapi apa itu berarti Tuhan akan menolak dan membuang kita, saudara? Enggak, saudara. Seperti yang saya sampaikan di khotbah minggu lalu, saudara, ya, tangan Tuhan itu terbuka selalu bagi orang yang mau kembali kepada rencananya. Tuhan itu welcome, saudara. Dia bahkan, saudara, ya, mau duduk dan makan bersama dengan kita, saudara. Kerinduannya adalah supaya kita bersekutu, ya, dengan Tuhan. Tuhan mau bersekutu dengan kita selalu, saudara, dan memberkati kehidupan kita, saudara. Ya, jangan ragu akan itu. Tuhan tuh ingin sekali, saudara, tiap saat tuh bersekutu dengan kita dan memberkati, saudara, ya, agar kita boleh mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya, saudara. Supaya pada akhirnya nih, saudara, ya, dunia, orang sekeliling kita, orang di keluarga kita, siapapun dapat melihat Allah di dalam hidup kita, dan oleh karenanya mereka mau datang, mau menerima dan diselamatkan. Ada amin, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi Tuhan itu hatinya apa? Ada orang yang mau kembali, dia akan selalu welcome buat kita, saudara. Demikian, saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita sudah belajar bagaimana suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasya itu memilih untuk tinggal di luar tanah Kanaan. Artinya mereka lebih memilih rencana mereka sendiri daripada mengikuti rencana Tuhan. Mereka itu setengah hati, saudara. Kita juga mengerti bahwa tanpa disadari, ya, ada akibat-akibatnya, saudara. Menjauhi Allah, menjauhi dari pusat penyembahan, dan akhirnya menjadi suku-suku yang pertama yang jatuh dari penyembahan berhala, dan juga yang pertama ditawan oleh musuh, saudara. Oleh karenanya, masuklah, saudara, sepenuhnya ke dalam rencana Allah. Jangan setengah hati. Sekali lagi, jangan setengah-setengah, saudara, kalau ikut Tuhan. Ikut benar-benar. Jangan mencari kenyamanan. Jangan terpukau dan juga jangan mencari berkat dunia lebih dari mencari Tuhan. Karena itu tidak sebanding dengan hal-hal luar biasa, ya, baik jasmani maupun rohani yang Tuhan janjikan buat kita. Semuanya tinggal dalam rencana Allah. Ya, makanya ada firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cari tambahannya, saudara. Jangan mengejar kenyamanan dulu, lebih dari mengejar akan pengenalan akan Tuhan, saudara. Ya, jadi jangan tinggal di luar Kanaan. Masuklah, tinggallah, hiduplah di sana. Karena di tanah Kanaan, di sana, saudara, ada Tuhan, ada perjanjian, ada perlindungan, ada keselamatan, ada hadiratnya, dan ada kemuliaannya buat kita. Amin.